Salam sehat, sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia. Tadi ada yang bertanya pada saya tentang Pancasila Buddhis. Pada bagian mana yang paling berat dijalankan? Bapak Ibu sobat muda, kalau ditanya yang paling berat mana? Ya tentu semuanya. Latihan sila dari Pancasila Buddhis emang berat. Lalu kalau ditanya yang paling sering kita langgar yang mana? Ya kalau ditanya paling sering kita langgar, ya biasanya sih pada bagian sila keempat. Kenapa Bapak Ibu sobat muda? Kebiasaan kita adalah berbincang lewat ucapan, sekarang lewat tangan. Ketika pasti muncul dari hati dan pikiran kita. Akhirnya lahir ucapan, lahir perkataan. Di dalam latihan sila keempat, kita biasa membacakan dalam bahasa Palinya Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Inilah sebuah tekad untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Tapi pada kondisi lapangan, kita harus berbicara, kadang humor, bercanda, kadang memang tuntutan. Akhirnya ya kadang-kadang harus berbohong, harus berkata yang gak jujur. Tentu ini sebuah perjuangan, mau mempertahankan sila atau melanggar sila. Ucapan-ucapan gosip, membicarakan orang lain, terkadang terjadi secara tidak sengaja atau tidak kita sadar. Terjadi. Kita menyadari, oh ini adalah ucapan yang tidak pantas. Kita membicarakan orang lain. Sobat muda, kalau membicarakan sifat orang lain, kadang ada bumbu itulah yang kadang membuat kita akhirnya terjebak pada ucapan-ucapan salah, ucapan keliru. Kenapa? Karena kalau kita membicarakan orang lain pasti dikasih bumbu. Aduh, akhirnya kita secara gak sengaja, sadar atau tidak, akhirnya melanggar pada sila keempat tadi. Atau pada saat sedang emosi meledak. Kalau orang sedang emosi, akal sehat, pikiran ini sudah tidak ada lagi. Keluar semua kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas. Kenapa? Karena sudah terbawa oleh emosi. Inilah pengaruh emosi, akhirnya kita tidak terkontrol ucapan. Apalagi plus bumbu kebencian, akhirnya ucapan itu semakin kasar. Ketika kita ucapan kasar, maaf, semua nama-nama binatang akhirnya keluar secara kasar, padahal itu adalah menyakitkan orang lain. Coba bayangkan kalau kita yang mendapatkan ucapan seperti itu, apa jadinya? Sobat muda,
Ucapan fitnah pun kadang-kadang sering kita dapatkan, atau mungkin sering kita ucapkan. Inilah fitnah, mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak berlandaskan, tidak ada dasarnya. Jadi ucapan itu bisa menyakitkan orang lain. Sobat muda, ambillah sebagai perumpamaan ya, ambillah sebilah kayu, papan, kita pantekan paku, tok tok tok, cabut paku itu kembali. Papan tadi akan berbekas, berlubang. Begitu juga dengan fitnah, ucapan kasar yang akan memendam, yang berbekas pada hati orang yang kita ucapkan tadi. Bayangkanlah kalau kita mendapatkan ucapan seperti itu. Makanya sebelum menyakiti orang lain, bayangkan bagaimana kalau diri kita yang disakiti. Pak, kan bisa kita minta maaf nanti pada hari tertentu. Maaf, memang bisa untuk menunjukkan sikap rendah hati kita. Tetapi kata maaf tidak mampu mengobati luka yang sudah ada. Maka itu sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia, sila keempat ini memang sebuah tantangan yang harus kita jalankan perlahan-lahan. Dari yang pertama sampai ke-50 betul semuanya berat. Tapi yang paling sering kita langgar tadi, ucapan-ucapan yang sering kita keluarkan. Bahkan yang kadang kita gak sadari, kiriman gambar-gambar melalui WA grup atau WA pribadi. Kadang-kadang ada yang bisa menyakitkan. Tujuannya bercanda, tetapi ketika orang yang membacanya pas pada kondisi yang gak tenang, gak bahagia, gak happy, itu terkadang bisa menyakitkan dia. Makanya Bapak Ibu sobat muda, pilihan gambar-gambar, pilihan lagu-lagu, pilihan kata-kata yang akan kita kirimkan kepada teman, baik secara pribadi ataupun di WA grup, pikirkanlah dengan bijak. Memang bisa menghapus, tapi kalau sudah terkirim kadang-kadang kita sulit menghapus. Oke lah, bisa dihapus, tetapi yang sudah membaca bagaimana? Dia sakit hati. Inilah kadar seperti ini yang kadang kita nggak sadari. Semoga dari pertanyaan yang kecil tadi, tetapi dengan jawaban yang berat, akan kita butuh pemikiran lahir batin untuk mencerna permasalahan ucapan tadi. Semoga uraian singkat ini bermanfaat buat kita dan kita jadi lebih baik dalam bernyak. Salam sukses, salam sehat buat kita semua.